Jika di jaringan ini aktif, maka secara otomatis orang lain akan tetap terhubung ke WiFi kita. Kenapa? Karena dia telah mengaktifkan jaringan baru di WiFi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi pada kalian, yaitu bagaimana cara untuk mengamankan WiFi atau bagaimana cara untuk menyeting WiFi kita agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Nah, kenapa kita harus menyeting WiFi kita? Karena ada beberapa aplikasi yang berjalan di Windows atau PC itu dapat mengetahui password dari WiFi kita atau dapat mengetahui sistem keamanan di WiFi kita. Maka untuk itu di sini saya akan membagikan beberapa langkah untuk mengamankan WiFi kita. Namun sebelumnya kita harus terhubung dulu ke WiFi. Di sini saya aktifkan dulu WiFi-nya. Kemudian jika kalian sudah tersambung, nah langkah selanjutnya untuk menyeting WiFi kita akan masuk pada browser Google Chrome. Jadi untuk kalian bisa menggunakan browser apa saja. Karena di sini saya lebih menyukai Google Chrome, jadi di sini saya gunakan browser Chrome. Kita buka saja. Di sini kita akan masukkan IP address dari modem ZTE, karena di sini saya menggunakan modem ZTE. Jadi saya masukkan saja 192.168.1.1. Jadi ini adalah IP address dari modem ZTE. Jika sudah kalian masuk, dan kita akan diarahkan ke dashboard login seperti ini. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa komentar yang ada di video saya sebelumnya. Ada yang bertanya, "Bang, kenapa saya sudah memasukkan IP address-nya, tapi saya tidak mendapatkan internet, atau saya tidak dapat masuk ke IP modem ZTE-nya?" Nah, jika kalian mengalami masalah seperti itu, maka pada bagian ini, kalian coba masuk pada tab baru. Kalian buka seperti ini. Di sini kalian masukkan saja tab baru. Lalu di sini kalian ketikkan google.com. Jadi kalian ketikkan saja google.com. Lalu kalian masuk. Pada pencarian Google ini, di sini kalian masukkan saja IP yang tadi, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita coba masuk. Langkah selanjutnya di sini kalian pilih 192.168.1.1.1. Jadi yang ini. Kalian pilih yang ini. Nah, jika sudah masuk seperti ini, di sini kalian pilih lagi 192.168.1.1. Kalian masuk pada 192.168.1.1 admin. Jadi kalian masuk. Maka kita akan diarahkan ke dashboard modem ZTE-nya. Jadi seperti itu jika kalian mengalami masalah saat login di modem ZTE-nya. Kemudian pada bagian ini, jadi di sini kita masukkan saja untuk password adminnya. Nah, password admin dari modem ZTE itu ada dua. Jika bukan user, pasti admin. Itu adalah password admin dari semua jenis modem. Kemudian di sini kita masukkan saja pada bagian username, kita ketikkan user. Seperti ini untuk hurufnya huruf kecil. Kemudian pada bagian password kita ketikkan lagi user. Kita samakan seperti yang ada di atas. Untuk hurufnya huruf kecil juga. Jika sudah, kalian login. Nah, kemudian jika kalian mendapatkan masalah seperti ini atau masalah error seperti ini, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu pada bagian username ini kita isikan admin, dan pada bagian password kita isikan admin. Kemudian pada bagian password kita samakan seperti yang ada di atas, admin. Jika sudah, kalian login. Nah, langkah selanjutnya, jika kalian masih mengalami sama seperti ini, error, maka password admin ini telah diganti sebelumnya. Jadi saya sudah mengganti password ini. Lalu bagaimana jika kalian lupa dengan password adminnya? Maka jika kalian lupa dengan password adminnya, kita akan masuk dengan menggunakan pada username ini, kita masukkan admin. Lalu pada bagian passwordnya kita masukkan Telkom DSO 123. Untuk huruf T-nya itu kita gunakan huruf kapital atau huruf besar.
Untuk yang selanjutnya kita gunakan huruf kecil semua. Jadi seperti ini. Telkom huruf besar. Kemudian untuk yang selanjutnya kita gunakan huruf kecil semua. Lalu di sini kita pilih login. Maka dengan begitu kita telah berhasil masuk pada modemnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat settingan atau kita akan membuat setelan pada modem ini agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Langkah awalnya kalian masuk pada bagian network, kalian pilih. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk pada SSID setting. Jadi yang pertama kita amankan pada bagian SSID settingnya. Nah, pada bagian SSID setting di sini kita akan membuat setelan di mana WiFi kita tidak terlihat atau tidak dapat dilihat oleh orang lain. Maka dengan begitu kita akan mengaktifkan hide SSID-nya. Jadi di sini untuk hide SSID-nya kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan hide SSID-nya, jangan lupa kalian pilih submit untuk menyimpan settingan ini. Namun di sini saya tidak akan memilih submit karena kenapa? Jika saya memilih submit, maka WiFi ini akan merestart. Maka untuk itu saya belum memilih submit. Nah, jadi langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus menyembunyikan dari WiFi kalian. Kalian pilih hide SSID. Jika sudah kalian aktifkan, lalu kalian submit, maka pada bagian WiFi ini, di sini jaringan WiFi kalian tidak akan terlihat. Untuk jaringan Asika yang ini itu akan tidak terlihat oleh orang lain. Jadi itu langkah yang pertama. Kemudian kita akan membuat langkah selanjutnya, di mana pada maksimum challenge di sini kalian sesuaikan dengan pengguna yang ada di rumah kalian. Jadi jika pengguna di rumah kalian hanya 5 orang atau hanya 3 orang, di sini kalian gantikan saja 3. Lalu jangan lupa kalian submit. Nah, kenapa pada bagian maksimum challenge di sini kita gunakan 3? Karena jika di sini kita batasi hanya 3 orang saja, maka akan secara otomatis jika ada 4 orang yang menggunakan WiFi kita atau dia tahu password WiFi kita, dia tidak dapat tersambung ke WiFi kita. Karena di sini kita membatasi hanya 3 orang saja atau 3 device saja. Jadi langkah yang kedua, kalian batasi pada maksimum challenge di sini. Nah, langkah selanjutnya, maaf, di sini saya coba masuk lagi. Saya coba masuk lagi. Ya, jadi di sini yang pertama tadi kita aktifkan dulu hide SSID-nya. Kemudian pada maksimum challenge di sini kita batasi sesuai dengan pengguna yang ada di rumah kita. Nah, langkah berikutnya jika kalian sudah membuat settingan yang di atas, pada bagian SSID name di sini kita ganti. Kenapa pada bagian SSID name-nya kita ganti? Agar supaya jika ada orang lain yang pernah terhubung ke WiFi kita, maka saat dia masuk lagi ke WiFi kita, maka dia tidak akan terhubung. Jadi kita harus ganti nama ini. Jadi seperti itu langkah pertama untuk mengamankan WiFi kita. Nah, langkah selanjutnya masih pada SSID setting ini. Jadi masih tetap pada SSID setting ini. Kita masuk lagi pada host SSID, kita pilih. Lalu kita pilih SSID 2. Nah, jika kalian menemukan di SSID 2 ini ada yang aktif atau enable SSID-nya tercentang seperti ini, padahal bukan kalian yang mengaktifkannya, maka di sini kalian matikan untuk kotak checklist-nya. Jadi di sini kalian matikan, ingat, jika kalian menemukan seperti ini, maka kalian matikan lalu kalian pilih submit. Kenapa? Jika bukan kalian yang melakukannya, maka ada orang lain yang telah mengaktifkan SSID 2. Jadi pada bagian SSID 2-nya kita perhatikan juga. Selanjutnya, kita masuk lagi pada SSID 3. Pada SSID 3 ini sama, di sini ada aktif lagi, maka dengan begitu kita harus tetap mematikannya. Lalu jangan lupa kalian pilih submit. Kemudian kita masuk lagi pada SSID 4. Seperti ini.
Di sini untuk SSID 4-nya tidak aktif, artinya tidak ada yang mengaktifkan di jaringan SSID 4-nya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan SSID 2, SSID 3, dan SSID 4? Jika di jaringan ini aktif, maka secara otomatis orang lain akan tetap terhubung ke WiFi kita. Kenapa? Karena dia telah mengaktifkan jaringan baru di WiFi kita. Jadi solusinya kalian matikan jika bukan kalian yang melakukannya. Nah, jadi cukup sekian untuk pada bagian SSID settingnya. Dan saya akan membuat settingan keamanan selanjutnya untuk pada bagian security, access control list, dan associate device. A few moments later. Selanjutnya kita masukkan saja user dan passwordnya. Kemudian untuk mengamankan WiFi-nya kita masuk lagi pada network. Kita pilih lagi WLAN. Nah, jadi di video saya sebelumnya atau part satunya, saya sudah membahas SSID setting untuk mengamankan WiFi kita. Untuk selanjutnya kita masuk pada security. Nah, pada bagian security di sini kita akan mengamankan WiFi kita. Jadi pada bagian security di sini kita pilih authentic IP. Nah, untuk mengamankan WiFi kita, di sini saya menyarankan kalian menggunakan WPA2PSK. Kenapa saya sarankan kalian gunakan WPA2PSK? Karena selain dari WPA2PSK, akan ada aplikasi yang berjalan di Windows yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Itu dapat mendeteksi sistem keamanan WiFi kita atau dapat mendeteksi password WiFi kita. Maka untuk itu di sini kalian pilih WPA2PSK. Ingat, kalian pilih WPA2PSK. Nah, setelah kalian memilih WPA2PSK, selanjutnya kalian masuk lagi pada WPA Pass atau password. Di sini saya menyarankan kalian mengganti password yang sebelumnya. Seminimal mungkin dalam 1 minggu kalian ganti password WiFi kalian. Atau jika kalian tidak ingin mengganti password WiFi kalian, saya menyarankan pada bagian password di sini kalian tambahkan spasi seperti ini. Maka dengan begitu saat ada aplikasi yang menemukan password WiFi kita, lalu dia memasukkan password WiFi-nya, ketika dia tidak memasukkan satu huruf yaitu spasi, maka dia tidak dapat terhubung ke WiFi kita atau password WiFi-nya dianggap salah. Jadi jika kalian tidak ingin mengganti password WiFi kalian, kalian bisa menggunakan satu huruf yaitu spasi pada password WiFi kalian. Nah, langkah selanjutnya pada bagian encryption algoritma, di sini kalian pilih. Nah, di sini seminimal mungkin kalian menggunakan TKIP plus AES. Jadi saya menyarankan kalian menggunakan ini karena TKIP AES ini adalah satu sistem keamanan yang dapat benar-benar mengamankan WiFi kita. Jadi saya menyarankan kalian menggunakan TKIP AES ini. Jika sudah kalian pilih, lalu jangan lupa kalian pilih submit agar supaya semua settingan yang kalian buat pada menu security ini akan tersimpan. Nah, jika kalian sudah menyimpan semua settingan ini, langkah selanjutnya kalian pilih administration yang ini. Lalu kita pilih sistem manajemen. Kemudian di sini kalian pilih reboot. WiFi ini akan merestart secara otomatis agar semua setelan yang sudah kita buat pada WiFi kita akan benar-benar tersimpan. Jadi di setiap kalian membuat setelan di WiFi kalian, saya menyarankan kalian untuk merestart WiFi kalian. Dan selain itu juga, reboot ini akan menstabilkan kembali kecepatan dari WiFi kalian. Jadi untuk di video yang kedua ini, saya baru membahas keamanan security. Dan yang selanjutnya saya akan membahas nanti untuk access control list dan associate device dan menu lainnya. Saya akan membahas satu persatu dari menu yang ada di modem ZTE ini. Jadi seperti itulah cara untuk mengamankan WiFi kalian pada bagian security. A few moments later. Langkah pertama, seperti biasa kita masuk di Google Chrome. Kemudian kita masukkan IP address dari modem ZTE 192.168.1.1. Jika sudah, kita login.
Kemudian pada bagian ini kita masuk lagi pada network. Pilih lagi WLAN. Jadi di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas bagaimana untuk settingan SSID setting dan bagaimana untuk settingan security. Jadi di tahap yang ketiga ini kita akan mengamankan WiFi kita dengan menyetel access control list. Kita pilih. Selanjutnya pada bagian host SSID, di sini kalian biarkan saja pada SSID 1. Ingat, di sini kalian biarkan pada SSID 1. Karena kenapa? Karena di video yang pertama saya membahas pada SSID setting, yaitu pada SSID 1, dan pada bagian video kedua saya juga membahas pada bagian security, itu berada di SSID 1. Nah, selanjutnya pada bagian access control list ini kita biarkan saja pada SSID 1 seperti ini. Pada bagian mode kita pilih. Nah, di sini untuk mode ada 3 pilihan. Yang pertama itu disable, Dan yang kedua mode block, dan yang ketiga yaitu mode permit. di video saya sebelumnya juga saya sudah pernah membahas bagaimana untuk fungsi mode block ini. Namun pada video ini, salah satu cara untuk mengamankan WiFi Kita akan memilih fungsi mode permit. Jadi mode permit ini salah satu setelan yang ada di WiFi untuk mengizinkan device atau mengizinkan PC atau laptop atau mengizinkan orang untuk menggunakan WiFi kita. Jadi saya akan jelaskan juga fungsi dari mode blokir ini. Kalian pilih mode blokir. Nah, untuk mode blokir ini berfungsi untuk memblokir semua pengguna yang sudah terhubung ke WiFi kita. Jadi, semua pengguna yang sudah terhubung kita bisa memblokir mereka dengan menggunakan mode blok. Nah, caranya seperti apa? Kalian masuk pada bagian associate device. Kalian pilih. Kemudian, pada bagian associate device ini, di sini akan ada pengguna-pengguna yang terhubung ke WiFi kita. Jadi bisa kalian lihat di sini ada 4 pengguna yang sudah terhubung ke WiFi saya. Nah, untuk memblokirnya, kalian tinggal menyalin MAC address ini, lalu kalian masukkan pada access control list. Namun sebelumnya, di sini kalian harus juga perhatikan bahwa di dalam associate device ini, di sini ada MAC address dari handphone kita yang sudah terhubung ke WiFi ini. Jadi, untuk itu kalian harus memperhatikan mana MAC address dari handphone kalian dan mana MAC address dari handphone orang lain. Jadi untuk memblokirnya, kalian perhatikan dulu untuk MAC address dari handphone kalian. Nah, caranya seperti ini. Kalian masuk pada WiFi. Jika kalian lihat pada alamat MAC, ini adalah MAC address dari handphone kalian. Nah, caranya jangan kalian masukkan MAC address ini pada mode blokir yang ada di access control list. Jadi di sini untuk MAC address dari handphone saya adalah yang ini. Kemudian kita akan memasukkan MAC address ini untuk kita blokir, atau 3 MAC address ini untuk kita blokir. Pertama kalian salin dulu. Lalu kalian masukkan pada access control list. Kemudian MAC address tadi kalian masukkan di sini. Jika sudah, kalian pilih add. Jadi seperti itu cara untuk memblokir pengguna yang sudah terhubung ke WiFi kita. Jadi jika mereka sudah kalian blokir, maka dengan begitu mereka tidak bisa lagi mengakses internet yang ada di WiFi kita. Jadi seperti itulah cara kerja dari mode blokir. Namun di sini saya akan berikan pada kalian bagaimana fungsi dari mode permit yang ini. Nah, kalian pilih mode permit. Seperti ini. Jadi fungsi dari mode permit ini akan mengizinkan siapa-siapa saja terhubung ke WiFi kita saat kita memasukkan MAC address pada bagian ini. Jadi saya contohkan, jika di dalam rumah kalian ada 3 orang pengguna, maka saya menyarankan kalian harus memasukkan MAC address dari handphone mereka pada bagian MAC address yang ini, agar mereka dapat terhubung ke WiFi ini. Jadi jika ada orang lain yang sudah mengetahui password WiFi kita, lalu dia coba menghubungkan ke WiFi ini, seperti ini, dia coba memasukkan password WiFi, maka dia akan terhubung ke WiFi kita tapi tidak memiliki akses internet. Jadi fungsi dari mode permit ini tidak akan memberikan akses internet ke handphone yang tidak kita izinkan. Namun mode permit ini juga akan mempunyai kekurangan saat orang lain menggunakan kode barcode untuk terhubung ke WiFi kita. Jadi jika dia menggunakan kode barcode seperti ini atau menyalin kode barcode ini, maka dia dapat terhubung ke WiFi kita sekalipun kita menggunakan mode permit.
Nah, jadi bagaimana caranya untuk membatasi pengguna WiFi tersebut walaupun dia menggunakan kode barcode? Nah, caranya kalian masuk lagi pada WiFi. Maaf, saya masukkan lagi. Jadi saat kita sudah mengubah ke mode permit dan sudah memasukkan MAC address dari handphone kita di sini, langkah selanjutnya untuk membatasi orang-orang yang menggunakan WiFi kita dengan kode barcode, kalian pilih lagi pada menu LAN. Selanjutnya kalian pilih DHCP server. Nah, pada bagian DHCP server, di sini kalian matikan checklist untuk DHCP server seperti ini. Lalu jangan lupa kalian submit. Jadi kalian submit di sini untuk menyimpan pengaturan WiFi tersebut. Maka dengan begitu modem kita tidak akan memberikan IP ke handphonenya atau tidak akan memberikan akses internet ke device tersebut. Jadi seperti itulah cara untuk mengamankan WiFi kita di langkah ketiga ini. Semoga cara ini dapat membantu kalian. A few moments later. Dan ini adalah video part keempat yang membahas tentang cara mengamankan WiFi. Langkah pertama kalian masuk pada Google Chrome. Di sini kalian masukkan lagi IP address modem ZTE. Jika sebelumnya kita menggunakan password admin atau password user untuk login pada modem ZTE ini, maka kita akan mengganti password login ini dengan menggunakan nama kita agar WiFi kita sedikit lebih aman dari pembobolan WiFi. Pertama, kita coba login dengan menggunakan username admin. Dan passwordnya juga admin. Jika ini gagal, kita akan mencobanya dengan menggunakan user. Untuk passwordnya juga menggunakan user. Berikutnya, untuk mengganti password login admin, kita masuk pada administration. Berikutnya kita masuk pada user management. Jadi karena tadi kita login dengan menggunakan user, maka pada bagian all password kita gunakan juga user. Untuk new password kita gunakan password baru. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan nama saya dengan kombinasi antara huruf dan angka. Berikutnya kita konfirmasi password yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita pilih submit. Lalu kita konfirmasi. Nah, di sini ada notifikasi bahwa password yang sudah kita buat tadi telah sukses. Untuk mencoba password yang sudah kita buat tadi, kita coba logout. Sebelumnya saya akan mencoba login dengan menggunakan user, apakah masih bisa.
Jadi di sini kita gagal login dengan menggunakan user. Berikutnya kita akan mencoba password yang sudah kita buat tadi, yaitu pada username user. Kemudian pada bagian password, amin12345. Dan cara ini berhasil. Jadi seperti itulah cara untuk mengamankan WiFi kita atau cara mengganti password login pada modem ZTE model F609. Semoga cara ini dapat membantu kalian dan video ini dapat bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.